Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Zikri Sapili, biasa dipanggil Zikri. Saya mahasiswa baru Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro, offering A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku yang berjudul Measurement and Information Theory and Application Third Edition. Yaitu bab pertama ada dasar-dasar sistem pengukuran. Jadi untuk pengukuran ini zaman dahulu awalnya pengukuran dipakai untuk memastikan pertukaran barang dalam sistem barter berjalan adil. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan ini berkembang pesat terutama saat revolusi industri di abad ke-19, ketika banyak mesin dan proses produksi modern mulai digunakan. Memasuki abad ke-20, perkembangan elektronik dan komputer membuat dunia industri semakin maju. Hal ini juga menuntut adanya alat ukur yang lebih canggih karena proses produksi membutuhkan hasil yang sangat akurat tetapi juga biaya rendah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, para ahli mulai menggabungkan teknologi komputer ke dalam alat ukur. Hasilnya adalah lahirnya instrumen cerdas, yaitu alat ukur yang bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Lalu subbab kedua yaitu satuan pengukuran. Dari dulu manusia sudah butuh satuan pengukuran untuk menukar barang. Awalnya yang dipakai adalah bagian tubuh, misalnya tangan, kaki, atau hasta. Tapi cara ini tidak akurat karena ukuran tubuh orang berbeda-beda. Karena itu buatlah satuan yang lebih pasti, contohnya meter, yang awalnya ditentukan dari panjang tertentu di bumi. Lalu dibuat batang logam khusus platinum, kemudian platinum iridium sebagai standar. Seiring berkembangnya teknologi, definisi meter makin canggih. Jadi pada tahun 1960, meter diukur dari panjang gelombang cahaya Krypton 86. Lalu pada tahun 1983, meter diukur dari jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu sangat singkat, yaitu 1/299.792.458 perak detik. Hal yang sama juga berlaku untuk satuan lain, misalnya berat, waktu, dan sebagainya. Masalahnya, dulu banyak negara membuat sistem satuannya sendiri. Akibatnya ada banyak satuan berbeda untuk hal yang sama. Contohnya panjang bisa diukur pakai yard, meter, kaki, inci, sentimeter, atau milimeter. Untuk imperial dipakai di Inggris dan Amerika Serikat, contohnya yaitu 1 mil sama dengan 1760 yard, 1 yard sama dengan 3 kaki, dan 1 kaki sama dengan 12 inci. Nah, sistem metrik yang dipakai hampir di seluruh dunia yaitu meter, sentimeter, ke milimeter. Semua kelipatannya berbasis 10, jadi kelihatan lebih gampang. Agar lebih seragam, akhirnya disepakati sistem internasional yang disebut SI, yaitu Sistem International Units. Sistem inilah yang sekarang dipakai secara resmi di seluruh dunia, termasuk di buku ini. Meski begitu, sistem imperial masih sering dipakai di bidang teknik, khususnya di Amerika. Lanjut sebab ketiga ada perencanaan sistem pengukuran. Di bagian ini kita akan membahas pertimbangan utama dalam merancang sebuah sistem pengukuran. Pertama, kita akan mempelajari bahwa sistem pengukuran biasanya terdiri dari beberapa komponen terpisah. Meskipun untuk tugas pengukuran yang sangat sederhana, mungkin hanya melibatkan satu komponen saja. Setelah itu kita akan melihat bagaimana instrumen dan sistem pengukuran dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dalam situasi pengukuran tertentu. Yang pertama ada elemen-elemen sistem pengukuran. Sebuah sistem pengukuran dibuat untuk memberikan informasi tentang nilai fisik dari suatu variabel yang diukur. Dalam kasus sederhana, sistem ini bisa hanya berupa satu unit yang langsung memberikan hasil bacaan atau sinyal sesuai dengan besar kecilnya variabel yang tidak diketahui. Namun, pada situasi pengukuran yang lebih kompleks, sistem pengukuran biasanya terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang saling bekerja sama. Sebuah sistem pengukuran biasanya terdiri dari beberapa bagian elemen. Bagian-bagian ini bisa ada dalam satu alat atau terpisah di beberapa tempat. Secara umum, ini tetap disebut instrumen pengukuran. Yang pertama ada sensor utama. Bagian pertama dari sistem pengukuran, tugasnya menangkap besaran yang ingin diukur, misalnya suhu, tekanan, atau panjang. Hasil keluarannya biasanya sebanding dengan besaran yang diukur. Contoh, termometer raksa, thermocouple, dan strain gauge. Termometer raksa bisa langsung menunjukkan suhu, jadi sensor ini sudah bisa jadi sistem pengukuran lengkap. Tapi kebanyakan sensor utama hanya salah satu bagian dari sistem. Yang kedua ada sensor sekunder, dipakai jika sensor utama terpengaruh oleh kondisi lingkungan, misalnya suhu sekitar, kelembapan, dan lain-lain.
Sensor sekunder akan mengukur kondisi lingkungan itu supaya hasil sensor utama bisa dikoreksi. Pada sensor pintar, koreksi ini dilakukan secara otomatis. Lanjut yang ketiga ada elemen konversi. Kadang keluaran sensor utama bentuknya susah dipakai langsung, maka diperlukan alat konversi untuk mengubahnya ke bentuk yang lebih mudah dibaca. Contoh, strain gauge menghasilkan perubahan resistensi atau susah diukur langsung, lalu diubah jadi perubahan tegangan dengan rangkaian jembatan. Jika sensor utama dan elemen konversi digabung, alat ini disebut transducer. Lanjut elemen keempat ada elemen pemrosesan sinyal. Bagian ini memperbaiki kualitas sinyal supaya hasil ukur lebih jelas. Contohnya amplifier atau penguat yang memperbesar sinyal kecil dan atau filter yang menghilangkan gangguan atau noise. Misalnya thermocouple hanya menghasilkan tegangan sangat kecil beberapa milivolt. Jadi butuh penguat agar bisa dibaca dengan jelas. Kalau pemrosesan sinyal sudah ditanamkan dalam sensor, alat ini disebut sebagai transmitter. Terdapat elemen tambahan, diantaranya yang pertama elemen transmisi sinyal, dipakai jika sinyal hasil ukur perlu dikirim ke tempat jauh. Dulu biasanya pakai kabel, sekarang banyak yang pakai serat optik karena lebih cepat, tidak mudah terganggu medan listrik atau magnet, dan rugi transmisinya kecil. Untuk yang kedua ada elemen tampilan dan perekaman. Bagian terakhir yang menampilkan atau mencatat hasil pengukuran bisa berupa layar, jarum, penunjuk, komputer, atau alat perekam data. Kadang bagian ini tidak ada karena sinyal langsung dipakai oleh sistem kontrol otomatis. Lanjut, untuk memilih instrumen pengukuran yang tepat, yaitu yang pertama, tentukan kebutuhan alat ukur. Pertama, kita harus tahu seberapa teliti, detail, peka, dan cepat alat ukur yang kita butuhkan. Yang kedua, perhatikan kondisi lingkungan. Lingkungan tempat alat dipakai sangat penting. Ada alat yang tidak tahan panas, lembab, getaran, atau debu. Kadang harus diberi pelindung khusus, tapi itu membuat kinerja alat lebih lambat. Untuk yang ketiga ada, jangan sampai alat merusak sistem yang diukur. Misalnya ada alat ukur yang malah bikin tegangan di pipa jadi berkurang. Jadi harus dipilih alat yang efek sampingnya sekecil mungkin. Yang keempat, yaitu cari informasi alat ukur. Banyak buku, katalog, atau jurnal teknik yang bisa jadi referensi. Tapi karena teknologi terus berkembang, instrumen harus rajin update informasi alat bantu. Untuk kelima, sesuaikan dengan anggaran. Semakin tinggi akurasi dan kecanggihannya, biasanya harganya semakin mahal. Pilih alat yang cukup sesuai kebutuhan, jangan terlalu berlebihan karena berarti bayar lebih untuk fitur yang tidak dibutuhkan atau dipakai. Yang keenam, hitung umur, pakai, dan biaya perawatan. Jangan hanya lihat harga awal, alat yang lebih awet dan perawatannya murah bisa lebih hemat dalam jangka panjang. Rumusnya gampang, yaitu harga beli ditambah biaya perawatan, lalu dibagi pemakaian sama dengan biaya per tahun. Jadi untuk memilih alat ukur itu soal seimbang antara kualitas, ketahanan biaya, dan kecocokan dengan lingkungan kerja. Instrumen harus tahu berbagai jenis alat, lalu pilih yang paling pas dengan kondisi dan kebutuhan. Lanjut yang subbab keempat ada penerapan sistem pengukuran. Saat ini teknik pengukuran memiliki peran yang sangat penting dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Penggunaan instrumen pengukuran dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu yang pertama, pengaturan perdagangan. Instrumen digunakan untuk mengukur besaran fisik seperti panjang, volume, dan massa dalam satuan standar. Alat ukur dan transducer yang dipakai untuk tujuan ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Yang kedua ada fungsi pemantauan. Instrumen pengukuran digunakan untuk memberikan informasi agar manusia bisa mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Contoh sederhana, seorang tukang kebun memakai termometer untuk memutuskan apakah ia perlu menyalakan pemanas di rumah kaca atau membuka jendela jika suhu terlalu tinggi. Contoh lain, dengan membaca barometer secara rutin, kita bisa memutuskan apakah perlu membawa payung saat berpergian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang banyak fungsi pemantauan, tetapi sebagian besar penerapan ada di industri. Misalnya dalam proses kimia, suhu dan tekanan diukur di beberapa titik untuk memantau reaksi yang terjadi. Informasi ini membantu operator mengambil keputusan yang tepat, seperti mengatur aliran listrik ke pemanas, mengatur aliran air pendingin, atau mengubah posisi katup. Selain itu, fungsi pemantauan juga penting untuk kalibrasi instrumen yang digunakan pada sistem kontrol otomatis.
3. Bagian dari sistem kontrol umpan balik otomatis. Penggunaan lainnya adalah sebagai bagian dari feedback control system. Misalnya sebuah sistem pengendali suhu sederhana, yaitu suhu ruangan TA, dijaga agar sama dengan suhu acuan TD. Alat ukur suhu membaca nilai TA lalu dibandingkan dengan TD, selisihnya dikirim ke pemanas. Pemanas kemudian menyesuaikan hingga suhu ruangan TA sama dengan suhu ruang acuan TD. Kualitas kontrol yang dicapai sangat tergantung pada karakteristik alat ukur yang digunakan. Akurasi dan ketelitian dalam mengendalikan suatu variabel tidak akan pernah lebih baik dari akurasi dan ketelitian alat ukur itu sendiri. Prinsip ini sangat penting tetapi seringkali kurang dibahas dalam teks tentang sistem kontrol otomatis. Banyak buku hanya menekankan aspek teori seperti perhitungan gain atau phase margin tanpa cukup menyoroti bahwa semua hasil tersebut bergantung sepenuhnya pada kualitas dan pengukuran yang diperoleh. Lanjut subbab kelima, yaitu ringkasan dari bab 1. Bab pembuka ini membahas beberapa hal mendasar tentang sistem pengukuran Pertama, kita melihat pentingnya memiliki satuan pengukuran standar dan bagaimana satuan tersebut berkembang menjadi sistem imperial dan sistem metrik. Selanjutnya, kita membahas aspek utama dalam perancangan sistem pengukuran, khususnya mengenai komponen utama yang ada dalam sebuah sistem pengukuran serta bagaimana komponen tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan pengukuran tertentu. Terakhir, kita juga meninjau secara singkat berbagai penerapan dari sistem pengukuran. Nah, kita lanjut ke chapter yang kedua atau bab kedua, yaitu jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Untuk pendalamannya, ada dua hal penting tentang pengukuran yang sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu bagaimana memilih instrumen alat ukur yang sesuai untuk suatu kebutuhan dan apa saja aplikasi utama dari pengukuran. Kedua hal ini membutuhkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen dan bagaimana kinerjanya dalam berbagai aplikasi serta kondisi lingkungan. Karena itu bab ini dimulai dengan membahas berbagai klasifikasi instrumen pengukuran. Yang pertama ada instrumen aktif dan pasif. Instrumen aktif punya sumber energi di dalamnya, sedangkan instrumen pasif tidak. Yang kedua, instrumen tipe 0 dan tipe defleksi. Tipe 0 perlu menyesuaikan sampai mencapai titik acuan, sedangkan tipe defleksi langsung menunjukkan hasil dengan jarum penunjuk pada skala atau tampilan angka. Yang ketiga ada instrumen analog dan digital. Analog menampilkan hasil yang berubah secara terus-menerus, sedangkan digital menampilkan hasil dalam langkah-langkah diskrit atau angka. Yang keempat ada instrumen indikator dan instrumen dengan keluaran sinyal. Indikator hanya memberi tanda visual atau audio, misalnya jarum atau lampu, sedangkan instrumen dengan sinyal keluaran bisa terhubung ke sistem kontrol otomatis. Yang kelima ada instrumen pintar dan non-pintar. Instrumen pintar sangat banyak dipakai sekarang karena bisa melakukan pengolahan data lebih canggih. Nah, bagian kedua bab ini membahas karakteristik instrumen yang menentukan kinerjanya, yaitu karakteristik statis, sifat alat saat kondisi stabil, misalnya akurasi, sensitivitas, dan ketahanan terhadap suatu gangguan lingkungan. Karakteristik dinamis, cara alat merespon ketika besaran yang diukur berubah sampai hasil pengukuran stabil. Ada alat yang merespon lambat, ada juga yang beroscilasi dulu sebelum stabil. Karakteristik ini penting untuk menilai apakah suatu instrumen cocok dipakai pada aplikasi tertentu. Terakhir, bab ini juga membahas secara singkat tentang kalibrasi instrumen penyetel agar hasil ukur akurat, meskipun detailnya akan dijelaskan pada lanjut di bab 5. Lalu tinjauan jenis instrumen. Instrumen alat ukur bisa dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan kriteria tertentu. Pembagi ini berguna untuk mengetahui gambaran umum tentang sifat-sifat instrumen seperti akurasi, biaya penggunaan untuk aplikasi tertentu. Dengan pengelompokan ini kita bisa lebih mudah memilih jenis instrumen yang tepat sesuai kebutuhan. Instrumen aktif dan pasif. Instrumen dapat dibagi menjadi aktif dan pasif. Bedanya ada pada sumber energinya. Untuk instrumen pasif, hasil keluarannya misalnya pergerakan jarum sepenuhnya dihasilkan dari besaran yang diukur tanpa bantuan sumber energi lain. Contoh alat ukur tegangan yaitu sirkuit tekanan fluida langsung mendorong jarum penunjuk pada skala energi. Energi untuk menggerakkan jarum murni berasal dari tekanan itu sendiri. Untuk instrumen aktif, hasil keluarannya memanfaatkan sumber energi luar, biasanya listrik. Besaran yang diukur hanya mengatur memodulasi seberapa besar energi dari sumber luar itu yang keluar sebagai sinyal. Contoh pengukuran level bahan bakar tipe pelampung. Saat lampu bergerak karena perubahan level bensin, ia menggeser dengan potensiometer.
Output yang muncul adalah bagian listrik dari sumber luar yang diatur oleh posisi pelampung tersebut. Sumber energi luar ini biasanya berupa listrik, tapi bisa juga berupa pneumatik atau hidrolik. Perbedaan penting yaitu pada instrumen pasif terbatas karena jarum hanya bisa digerakkan sejauh desain mekaniknya. Untuk instrumen aktif lebih fleksibel dengan mengatur besar energi dari sumber luar, misalnya tekanan listrik, resolusi bisa ditingkatkan lebih jauh, tetapi tidak ada batasan karena terlalu besar energi bisa menimbulkan panas berlebihan atau masalah keamanan. Nah, untuk instrumen tipe 0 dan tipe defleksi, yaitu untuk tipe defleksi contohnya ada pneumometer dengan jarum pendek. Cara kerjanya besaran misalnya tekanan diturunkan lewat beberapa jauh jarum bergerak pada skala, jadi hasilnya langsung bisa dibaca. Untuk instrumen tipe 0 contohnya adalah deadweight gauge. Pada alat ini kita menaruh beban di atas piston sampai tekanan beban tersebut sama dengan tekanan fluida. Kalau sudah seimbang mencapai titik 0, maka nilai tekanan bisa dihitung dari jumlah beban yang dipakai. Perbedaan akurasi untuk tipe defleksi ketetapannya tergantung pada pegas. Untuk tipe 0 ketelnya tergantung pada kalibrasi beban. Perbedaan penggunaan yaitu tipe defleksi lebih praktis karena cukup lihat jarum pada skala. Itulah sebabnya sering dipakai di tempat kerja sehari-hari. Tipe 0 lebih teliti, tapi agak ribet karena harus mengurangi beban. Oleh karena itu biasanya dipakai untuk kalibrasi alat ukur, bukan untuk pengukuran rutin. Lalu ada instrumen analog dan digital. Instrumen analog memberikan hasil ukur yang berubah secara terus-menerus mengikuti perubahan besaran yang diukur. Contohnya manometer jarum. Saat tekanan berubah, jarum bergerak dengan halus tanpa loncatan. Secara teori, posisi jarum bisa tak terbatas jumlahnya, tapi mata manusia hanya bisa membedakan posisi dalam batas tertentu, tergantung besar dan detail skala instrumen. Untuk instrumen digital menampilkan hasil ukur dalam langkah-langkah tertentu atau diskrit, jadi hanya ada jumlah nilai yang terbatas. Contohnya tachometer digital. Alat ini menghitung jumlah putaran penuh, jadi kalau pergerakan kurang dari satu putaran penuh tidak bisa terdeteksi. Pentingnya analog dan digital yaitu perbedaan ini semakin penting sejak komputer, terutama mikrokomputer, banyak dipakai dalam sistem kontrol otomatis. Untuk instrumen digital lebih cocok karena langsung bisa dihubungkan ke komputer. Untuk instrumen analog butuh tambahan alat bernama konverter AD atau analog to digital untuk mengubah sinyal analog ke digital. Lanjut ada instrumen petunjuk dan instrumen dengan sinyal keluaran. Instrumen bisa dibagi lagi menjadi jenis, yaitu instrumen petunjuk atau indicating instrumen. Jenis ini hanya memberikan tampilan visual atau suara tentang besaran yang diukur, biasanya termasuk instrumen null type dan sebagian besar instrumen pasif. Instrumen penunjuk ada dua bentuk, yaitu analog, misalnya termometer air raksa, atau timbangan jarum bergerak melawan skala. Untuk digital, misalnya timbangan elektronik yang langsung menampilkan angka di layar. Kekurangan instrumen penunjuk yaitu hasil ukur harus dibaca dan dicatat oleh manusia, yang bisa menimbulkan kesalahan terutama pada tampilan analog. Sulit membaca jarum dengan tepat. Untuk digital, kesalahan bisa terjadi kalau orang yang membaca kurang teliti. Instrumen dengan sinyal keluaran, jenis ini menghasilkan sinyal keluaran biasanya proporsional dengan besaran yang diukur. Sinyal ini bisa langsung dipakai dalam sistem kontrol otomatis atau direkam untuk digunakan nanti. Bentuk sinyal dihasilkan biasanya berupa tegangan listrik, tetapi bisa juga arus listrik, sinyal cahaya, atau sinyal pneumatik. Lanjut ada instrumen pintar dan non-pintar. Sejak adanya mikroprosesor, instrumen sekarang dibagi menjadi dua jenis, yaitu instrumen pintar yang sudah dilengkapi dengan mikroprosesor di dalamnya. Karena ada mikroprosesor, instrumen ini bisa mengelola data, menyimpan informasi, melakukan perhitungan, bahkan berkomunikasi dengan sistem lain. Untuk instrumen yang biasa, instrumen yang tidak memiliki mikroprosesor fungsinya hanya sebatas mengukur dan menampilkan hasil tanpa bisa melakukan pemrosesan tambahan. Lanjut subbab ketiga dari bab 2 ada karakteristik statis pada instrumen. Misalnya, kita punya termometer di dalam ruangan yang menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Sebenarnya suhu asli ruangan bisa saja 19,5 derajat atau 20 lebih.
Perbedaan kecil ini tidak terlalu berpengaruh pada tubuh kita karena kita tidak bisa merasakan perbedaan sekecil itu. Jadi termometer dengan ketelitian lebih atau kurang 0,5 sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau digunakan untuk mengukur suhu pada proses kimia tertentu, perbedaan 0,5 bisa sangat penting. Bahkan bisa memengaruhi kecepatan reaksi dan atau hasil produk. Maka dibutuhkan instrumen dengan tingkat ketelitian yang lebih jauh lebih tinggi. Dari sini, akurasi ketepatan hasil ukur adalah salah satu hal penting dalam memilih instrumen. Selain akurasi, ada juga faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu sensitivitas, seberapa peka instrumen terhadap perubahan kecil, ada linearitas, seberapa lurus hubungan antara input dan output, lalu ada pengaruh lingkungan, misalnya apakah hasil ukur berubah jika suhu sekitar berubah. Hal-hal di atas disebut sebagai karakteristik sistem instrumen. Biasanya semua informasi ini dicantumkan lembar data atau datasheet dari instrumen tersebut. Namun catatan pentingnya, nilai pada datasheet hanya berlaku jika instrumen dipakai dalam kondisi standar kalibrasi. Kalau dipakai dalam kondisi lain, hasilnya bisa sedikit berbeda. Yang pertama ada akurasi dan ketidakakurasian. Akurasi adalah ukuran seberapa dekat hasil pengukuran suatu instrumen dengan nilai yang sebenarnya. Namun dalam praktik sehari-hari, orang lebih sering menyebut ketidakakuratan atau ketidakpastian pengukuran. Ketidakakuratan atau ketidakpastian ini menunjukkan sejauh mana hasil ukur bisa salah. Biasanya tertulis dalam bentuk persentase dari skala penuh full scale instrumen. Jadi pesan penting, karena kesalahan alat ukur biasanya dihitung berdasarkan skala penuh, maka kalau kita mengukur nilai yang jauh lebih kecil dari skala penuh, kesalahannya akan terasa lebih besar. Aturan penting dalam perencanaan sistem pengukuran yaitu pilihlah alat ukur dengan rentang pengukuran yang sesuai dengan nilai yang ingin diukur. Oke, lanjut yang kedua ada presisi, repeatability, dan predictability. Untuk presisi adalah kemampuan alat ukur untuk menghasilkan data yang konsisten, bebas dari kesalahan acak. Kalau kita ukur sesuatu berkali-kali dengan alat yang presisinya tinggi, hasilnya akan selalu berdekatan. Banyak orang sering salah paham dalam menyamakan presisi sama dengan akurasi. Alat bisa presisi tinggi, tapi akurasi rendah. Biasanya masalah ini karena ada kesalahan sistematis. Untuk repeatability menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran ketika input sama diukur berulang-ulang dengan alat yang sama, orang yang sama, tempat yang sama, kondisi yang sama, waktu yang sama. Jadi repeatability konsisten dalam kondisi yang sama. Untuk reproducibility menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran ketika input sama diukur berulang, tapi ada perubahan pada alat, orang, metode, tempat, waktu. Jadi reproducibility konsisten meskipun kondisi berubah. Oke, lanjut ada toleransi. Toleransi adalah istilah yang mirip dengan akurasi tapi lebih spesifik, menunjukkan batas kesalahan maksimum yang boleh terjadi pada suatu nilai. Walaupun secara teknis toleransi bukan termasuk karakteristik statis dari alat ukur, istilah ini sering digunakan saat menjelaskan akurasi alat. Secara umum, toleransi biasanya dipakai untuk menyatakan penyimpanan maksimum dari ukuran atau nilai yang seharusnya. Contohnya, poros mesin bisa dibuat dengan diameter tertentu tetapi masih boleh menyimpang beberapa mikron. Yang kedua ada resistor. Di rangkaian elektronik punya sistem toleransi 5%. Artinya nilai sebenarnya bisa sedikit dari nilai nominalnya. Bisa berbeda sedikit dari nilai nominalnya. Kemudian yang keempat ada range atau span. Adalah batas bawah atau batas atas nilai yang bisa diukur oleh suatu alat. Dengan kata lain, ini menunjukkan beberapa kecil dan seberapa besar nilai yang bisa ditangkap oleh alat tersebut. Yang kelima ada threshold. Threshold adalah batas minimum input yang harus diberikan ke alat ukur sebelum alat tersebut bisa menunjukkan perubahan hasil yang bisa terlihat. Dengan kata lain, kalau inputnya masih di bawah batas ini, alat ukur belum bisa mendeteksi atau menampilkan hasil. Produsen biasanya menuliskan nilai threshold ini dengan dua cara.
yaitu dalam bentuk nilai absolut atau dalam bentuk persentase dari skala penuh atau alat. Contoh pada speedometer mobil tersebut biasanya sekitar 15 mil per jam, yang artinya kalau mobil mulai jalan dari posisi diam, jalan speedometer tidak akan bergerak sampai kecepatan mobil mencapai 15 mil per jam. Yang keenam ada resolution. Resolusi adalah batas kecil perubahan input yang masih bisa ditentukan atau diberikan oleh alat ukur. Jadi meskipun alat sudah bisa bergerak melewati threshold, ada batas seberapa kecil perubahan yang bisa kita lihat pada hasil bacaan. Resolusi biasanya ditulis dalam bentuk nilai absolut atau persentase dari skala penuh alat. Faktor yang mempengaruhi resolusi yaitu resolusi sangat dipengaruhi oleh seberapa rapat skala pembagian pada alat ukur. Semakin detail pembagian skalanya, semakin baik resolusinya. Yang kedua adalah linearity. Dalam alat ukur idealnya hasil bacaan sebanding langsung dengan nilai yang diukur atau input. Artinya kalau input naik dengan jumlah tertentu, output juga naik dengan jumlah yang sebanding. Namun pada kenyataannya pada bacaan alat ukur biasanya tidak 100% lurus, melainkan agak menyimpang. Non-linearitas adalah penyimpangan maksimum hasil bacaan alat dari garis lurus ideal yang mewakili hubungan input-output. Biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh full scale division. Yang ke-8 ada sensitivitas pengukuran. Sensitivitas menunjukkan seberapa besar perubahan pada output alat ukur jika nilai yang diukur berubah. Rumus sederhana yaitu sensitivitas sama dengan perubahan output, skala sama dengan perubahan input. Dengan kata lain, sensitivitas sama dengan kemiringan garis lurus pada grafik hubungan input-outputnya. Intinya, sensitivitas tinggi sama dengan alat lebih peka, perubahan kecil pada input langsung terlihat di output. Kalau sensitivitas rendah, perubahan kecil pada input susah dideteksi, butuh perubahan besar agar output terlihat berubah. Yang 9 ada sensitivitas terhadap gangguan. Semua alat ukur biasanya dikalibrasi dalam kondisi standar, misalnya suhu dan tekanan tertentu. Spesifikasi yang tertulis di datasheet alat hanya berlaku pada kondisi standar ini. Kalau kondisi lingkungan berubah, misalnya suhu ruangan, karakteristik alat juga bisa berubah. Sensitivitas terhadap gangguan menunjukkan seberapa besar perubahan karakteristik alat akibat perubahan kondisi lingkungannya. Dua jenis pengaruh lingkungan pada alat ukur yaitu ada zero drive, terjadi ketika titik nol pengukuran bergeser. Yang kedua, misalnya alat harus menunjukkan 0 saat tidak ada tekanan, tapi karena suhu berubah, jarumnya malah menunjukkan 0,2 bar. Yang kedua ada sensitivity drive, terjadi ketika kemiringan hubungan input-output berubah. Lanjut yang ke-10 ada zero drive. Zero drive adalah kondisi ketika titik nol dari alat ukur berubah karena adanya perubahan lingkungan. Akibatnya alat memberikan kesalahan tetap konstan pada semua hasil pengukuran. Lanjut, cara mengatasi zero drive yaitu pada timbangan badan biasanya ada tombol roda kecil yang bisa diputar sampai jarum. Jadi dikalibrasi dengan rotari yang ada pada alatnya. Lanjut yang ke-11 ada sensitivity drive, adalah kondisi ketika tingkat kepekaan alat ukur berubah akibatnya perubahan lingkungan, misalnya suhu. Artinya perubahan kecil pada besaran yang diukur tidak selalu menghasilkan perubahan output yang sama seperti saat kondisi normal. Oke, lanjut yang 12 ada efek histeresis. Apakah histeresis? Jadi histeresis terjadi ketika bacaan alat ukur tidak sama saat input dinaikkan dan diturunkan kembali. Misalnya, kalau nilai input naik, output mengikuti kurva. Kalau nilai input turun, output mengikuti kurva B. Kalau nilai input naik, output mengikuti kurva A. Kalau input turun, output mengikuti kurva B. Perbedaan jalur antara naik dan turun inilah yang disebut histeresis. Bagaimana cara mengukurnya? Ada dua jenis, yaitu maksimum input histeresis, selisih input untuk output yang sama. Yang kedua ada maksimum output histeresis, selisih output untuk input yang sama. Biasanya dinyatakan dalam persen dari skala penuh alat atau full scale, di mana biasanya terjadi histeresis alat dengan bekas, misalnya
pressure gauge, alat dengan gesekan atau friction seperti timbangan bandul, alat gabungan bekas plus gesekan contohnya sebagai fly ball governor, alat risik dengan inti besi misalnya variable indication displacement tracer atau ada linear variable differentiation transformer atau LVDT dan lain-lain. Yang ke-13 ada dead space. Definisi dead space yaitu rentan input yang berubah tapi output alat tidak ikut berubah. Dengan kata lain, kita sudah mengubah input tapi jarum atau pembacaan alat tetap diam. Hubungan dengan hysteresis yaitu semua alat yang mengalami hysteresis pasti juga punya dead space. Tapi ada juga alat yang tidak punya hysteresis tetap bisa mengalami dead space. Penyebab umum backslash, longgar celah pada roda gigi. Backslash terjadi ketika dua roda gigi punya jarak kecil sehingga ada ruang kosong sebelum gerakan diteruskan. Biasanya muncul di sistem konversi gerak translasi. Oke, lanjut ke subbab yang ke-2.4 yaitu ada dynamic characteristic of instrument. Perbedaan static karakteristik hanya melihat hasil akhir nilai konstan saat sudah stabil. Contoh akurasi angka yang ditujukan setelah sensor berhenti berubah. Dynamic karakteristik melihat bagaimana alat berperilaku selama proses menuju stabil setelah input berubah. Apa yang dimaksud dengan dynamic karakteristik? Yaitu cara instrumen merespon perubahan input seiring waktu. Dari awal perubahan sampai instrumen menunjukkan nilai stabil. Kondisi kalibrasi penting. Semua spesifikasi dinamis, misalnya waktu respon error dinamis hanya berlaku pada kondisi lingkungan tertentu. Kalau kondisi berubah, hasil respon juga bisa berubah. Hal penting yang dipahami yaitu kita tidak perlu masuk ke rumus matematis yang rumit karena dalam praktik hanya dipakai kasus sederhana. Yang paling penting adalah memahami gambaran praktis bagaimana instrumen merespon perubahan input. Yaitu ada beberapa, yaitu zero order instrument, first order instrument, dan second order instrument. Lanjut ke subbab kedua. Subbab terakhir yaitu kenapa instrumen perlu dikalibrasi. Instrumen sudah terkalibrasi saat pertama kali dibeli. Alat ukur biasanya sudah dikalibrasi oleh pabrik. Jadi awalnya alat itu bekerja sesuai dengan spesifikasi. Seiring pemakaian, instrumen bisa melenceng setelah lama dipakai. Performa alat bisa berubah dan tidak seakurat dulu. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Keausan mekanis, debu, kotoran, asap, bahan kimia, kondisi kerja, atau suhu, tekanan, kelembapan. Nah, seberapa cepat melenceng tergantung jenis alat, seberapa sering dipakai, kondisi lingkungan tempat alat bekerja. Nah, kapan harus dikalibrasi ulang? Kalau hasil pengukuran alat sudah menyimpang jauh dari standar yang diterima, maka alat harus dikalibrasi ulang. Cara kalibrasinya yaitu bandingkan hasil alat yang mau dikalibrasi dengan alat standar yang lebih akurat. Lalu adjust alat tersebut supaya nilai outputnya sama dengan alat standar untuk setiap titik pengukuran. Alat standar ini khusus disimpan untuk kalibrasi dan punya spesifikasi yang sangat terjamin. Oke, mungkin itu saja rangkuman dari 2 bab dari buku Measurement and Information Theory and Application 3rd edition. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah pencapaian, bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.